Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat di rumah ya. Ketemu lagi dengan Pak WK di Spensabaya Channel. Kali ini Pak WK akan membahas satu topik kelas 8 semester genap, yaitu cahaya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi cahaya, kompetensi dasar 312, menganalisis sifat cahaya, pembentukan bayangan, ya, kemudian menjelaskan proses penglihatan, ya, alat optik cara kerjanya bagaimana. Ini termasuk alat optik kacamata. Tapi pada pertemuan kali ini fokusnya cuma satu, menganalisis sifat-sifat cahaya atau mendeskripsikannya, sifat-sifat cahaya. Oke, langsung saja. Cahaya, sebelum mendefinisikan apa itu cahaya, sifatnya apa, kita bahas dulu sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya kira-kira apa? Kamu bisa melihat benda itu karena ada sumber cahaya. Nah, tak kasih dua contoh di sini. Yang pertama ada matahari, yang kedua yang di atas itu lampu. Dua-duanya sama-sama sumber cahaya, tapi mereka berdua punya perbedaan. Kira-kira apa perbedaannya? Benar sekali. Matahari itu termasuk sumber alami, sementara lampu itu buatan manusia. Kira-kira bisa nggak nyebutkan selain matahari yang alami? Nah, ini termasuk alami kalau nggak tahu ya. Kunang-kunang, ya. Mungkin kalian nggak pernah lihat secara langsung ya. Pak WK saja SMP baru terakhir melihat waktu Pak WK SMP kunang-kunang. Termasuk hewan yang bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, kalau yang buatan banyak, selain lampu, lilin menghasilkan api termasuk sumber cahaya juga. Ada senter, ya. HP kamu ada senternya juga ya. Laser itu sumber cahaya. Nah, jadi ada dua, alami dan buatan. Sekarang kira-kira apa itu cahaya? Nah, ini ada gambar, kita analisis. Ini kalau pada posisi malam hari, ya, di dalam rumah untuk melihat benda-benda di sekitar, kamu butuh lampu sebagai sumber cahaya. Nah, bayangkan kalau di rumah gelap gulita, tidak ada sumber cahaya, tidak ada lampu, ya, sandung-sandung, bisa kena meja, kena kursi, ya. Nah, sementara kalau di luar, posisinya juga di luar gelap malam hari, tapi kamu masih bisa melihat benda. Nah, karena ada bulan yang memantulkan cahaya matahari. Nah, kira-kira cahaya apa? Secara mudah bisa kamu definisikan cahaya itu bentuk energi yang menyebabkan dalam diri kita sensasi melihat. Itu adalah cahaya secara definisi gampang ya. Nah, tapi secara ilmu fisika, cahaya itu oleh ilmuwan ada dua pemahaman, namanya dualisme cahaya. Ada yang cahaya dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, ya. Ada juga cahaya dianggap sebagai paket-paket partikel, biasanya dikenal dengan foton, energi foton, ya. Nah, kalau bicara cahaya ada dua cabang ilmu. Selain ada dua pemahaman, ada dua cabang ilmu. Cabang ilmu pertama namanya optika geometris. Jadi di optika geometris kita membahas cahaya itu berdasarkan sinar yang datang atau berkas yang datang, ya. Nanti ketika sinar datang, berkas datang, perilaku selanjutnya sinar itu apa? Cabang yang kedua optik fisis. Jadi ini cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan sinar dan berkas, ya. Jadi cahaya dianggap sebagai gelombang atau partikel, ini termasuk pembahasan optika fisis. Tapi kita karena kelas 8 fokusnya cuma satu, optika geometri.
Ada berkas, ada sinar. Nah, sebelum lanjut ya, tak jelaskan dulu bedanya apa sinar itu sama berkas. Pernah lihat senter ya, senter atau laser, ini laser ya. Laser, misalkan kamu punya laser, kamu nyalakan lasernya, itu hanya satu pancaran sinar saja ya. Sementara kalau ada senter, nah, pancarannya bisa fokus, bisa nyebar, fokus nyebar ya. Nah, perbedaan ini laser sama senter. Yang laser namanya, kalau satu pancaran saja ini disebut sebagai sinar. Kalau beberapa pancaran ini disebut sebagai berkas cahaya. Nah, berkas cahaya sendiri itu ada tiga macam ya. Ada 3 jenis berkas. Yang pertama, berkasnya datangnya secara sejajar ya. Kemudian yang kedua, berkasnya dari satu titik menyebar ya, istilahnya divergen. Kemudian ada juga berkas ya, beberapa berkas sinar ngumpul jadi satu titik. Nah, ketika mengumpul ini istilahnya berkasnya disebut konvergen. Jadi ini perbedaan antara sinar dan berkas. Oke, sekarang lanjut ke sifat-sifat dari cahaya. Nah, pertanyaannya, apakah cahaya itu memerlukan medium dalam merambatnya? Nah, kita lihat matahari bisa sampai ke bumi melewati ruang hampa. Berarti kesimpulannya kira-kira memerlukan atau tidak? Iya, tidak memerlukan medium. Jadi medium itu zat padat, cair, gas. Jadi cahaya matahari melewati ruang hampa, di situ tidak ada udara. Berarti tanpa memerlukan medium. Ya. Kesimpulan pertama ini. Jadi cahaya merambat tanpa memerlukan medium. Masih ingat tentang bab gelombang? Gelombang berdasarkan mediumnya, cara rambatnya, mediumnya dibedakan dua, mekanik dan elektromagnetik. Nah, cahaya ini termasuk yang elektromagnetik. Jadi gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Nah, ketika cahaya matahari sampai ke bumi, ya, kamu pasti sampai keringetan, kepanasan. Nah, kamu bisa kepanasan berarti cahaya itu membawa energi. Bagaimana cara membawanya? Dengan proses radiasi. Jadi radiasi itu perpindahan kalor atau energi panas tanpa melalui medium atau tanpa perantara. Sehingga kesimpulan yang kedua tentang sifat cahaya. Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik kasat mata ya, yang dipindahkan secara radiasi. Jadi cahaya itu termasuk cahaya tampak. Nah, kalau cahaya tampak di dalam gelombang elektromagnetik ya, bisa merambat di udara ya, dengan kecepatan 300 juta meter per second. Bisa kamu bayangkan kalau ada cahaya kilat sama gemuruh, lebih dulu cahayanya dulu, baru suaranya terdengar ya. Karena bicara gelombang, maka cahaya tampak, ini termasuk cahaya tampak, punya panjang gelombang sekitar 380 nanometer sampai 750 nanometer. Nano itu 10 pangkat min 9 ya. Nah, kita sudah dapat 4 sifat dari cahaya. Sekarang lanjut sifat berikutnya. Kalau ada lilin ya, lilin api berarti sebagai sumber cahaya. Kemudian ada kertas yang dilubangi, kamu lihat ya. Nah, di sini membuktikan bahwa cahaya itu bisa merambat pada satu garis lurus ya, sehingga bisa kamu lihat. Nah,
Nah, buktinya apa garis lurus? Nah, ini kalau yang B ini digeser, maka sinar yang dipancarkan oleh lilin ini atau berkas cahaya yang dipancarkan itu akan terhalang. Nah, sehingga kelima ya, sifat kelima, cahaya itu merambat lurus. Selain merambat lurus, itu ke segala arah. Jadi yang kita lihat itu di sini ada cahaya lilin memancar ke segala arah, tapi satu sinarnya melewati satu titik, ya, satu lubang lurus. Baik, sekarang Pak WK lanjutkan ke sifat-sifat cahaya selanjutnya. Pertanyaannya, bagaimana proses kita bisa melihat benda? Nah, kira-kira benda-benda ini, jadi kalau di ruanganmu ada meja, ada buku, ya, ada cermin, ada vas, ada bunga ini. Kira-kira benda manakah yang bisa memantulkan cahaya? Ayo, kira-kira benda yang mana? Ya, semua bendanya memantulkan cahaya. Jadi semua benda itu memantulkan cahaya. Jadi tidak ada benda yang tidak memantulkan. Ya, ketika kamu bisa melihat benda, otomatis benda itu pasti memantulkan cahaya. Nah, Pak WK kasih contoh. Ya, Takeshi, Pak Takeshi, ya, berada di dalam ruang yang gelap gulita. Kemudian di dalam ruang itu ada meja. Apakah Pak Takeshi ini bisa melihat meja tersebut? Tentu saja tidak, karena tidak ada sumber cahaya. Nah, kemudian kalau lampunya dinyalakan di ruangan itu, nah, otomatis Pak Takeshi pasti bisa melihat meja. Bagaimana prosesnya? Itu yang kita bahas. Nah, apakah prosesnya dari cahaya lampu menuju ke mata, kemudian diteruskan ke benda? Atau yang kedua, dari sumber cahaya ke benda, kemudian benda memantulkan cahayanya menuju ke mata. Kira-kira yang benar yang mana? Yang kuning apa yang biru? Ya, tinggal di logika aja. Kalau kamu punya senter, ya, di ruangan yang gelap kamu punya senter, maka ketika kamu ingin melihat meja, maka senternya kamu arahkan ke meja atau ke arah mata? Ayo. Ya, tentunya ke arah meja. Ya, masa iya senternya kamu arahkan ke mata kamu? Ya otomatis sulit melihat. Nah, jadi kesimpulannya kamu bisa melihat benda itu karena benda itu memantulkan cahaya, ya. Jadi yang warna kuning ini salah, ya. Yang benar yang biru. Ya, jadi kesimpulannya prosesnya bagaimana? Sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah. Nah, salah satu sinarnya atau berkasnya itu ada yang mengenai benda. Ya, begitu mengenai benda, cahayanya dipantulkan, ya, oleh benda menuju ke mata, sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Ini adalah proses kita melihat sebuah benda. Sehingga sifatnya bagaimana? Nah, kesimpulannya di sini sifatnya ternyata cahaya itu bisa dipantulkan. Ya, cahaya bisa dipantulkan. Nah, kita ulas lebih lanjut bagaimana pemantulan cahaya itu. Cahaya dapat dipantulkan. Dipantulkan kata lainnya refleksi, direfleksikan. Ya. Nah, di sini Pak WK ada cermin, ya, sama meja tadi. Ya. Perbedaannya ada di mana? Ya. Ada di permukaannya. Kalau permukaannya halus, rata, ya, maka pemantulannya akan teratur. Kalau permukaannya kasar, maka pemantulannya baur, ya.
Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa pemantulan itu ada dua, dipantulkan secara baur atau teratur, tergantung permukaannya. 아래에는 더 못해 다 대모소라 남인 타이다